kadang di dalam hal-hal yang non-esensial teman-teman, kita nggak mau belajar untuk mengerti perasaan atau pemikiran orang lain. Value yang mau kita bahas hari ini tuh masuk gitu. Belajar mengerti. Karena kadang kita langsung lompat ke fase judging dibandingkan fasenya listening. Kita lupa mendengar, kita langsung lompat ke bercanda, judgingnya, nanya langsung tapi lebih sinis, lebih sarkas. Nah itu mungkin sesuatu yang kita perlu belajar untuk avoid. Karena kalau kita di posisi dia. Halo teman-teman semua, welcome back to No Right Answer. Bareng gue Julius Tejo Setiawan. Teman-teman, it's been a while, tapi thank you so much. Selamat datang di episode ketiga No Right Answer. Di sini kita pengen bahas hal-hal yang jujur, hal-hal yang kita tahu nggak akan pernah ada hal yang 100% benar, tapi selalu ada hal yang 100% jujur. Dan hari ini gue excited banget buat akhirnya kita mau bahas satu topik yang keren. Gue sekali lagi dapat satu inspirasi buat bahas satu topik. Teman-teman udah bisa lihat di thumbnail. Jadi hari ini gue mau bahas tentang belajar mengerti. Belajar mengerti apa tuh kok? Cuma belajar mengerti yang gue maksud adalah belajar mengerti bukan soal pelajaran, bukan soal pekerjaan dan segala macam. Gue pengen kita belajar mengerti orang lain. Bukan pengen kita lah, gue lebih mempertanyakan gitu. Menurut teman-teman tuh sepengertian itu nggak terhadap orang lain atau cerita orang? Ini berkaca ke gue juga nih. Karena ketika gue bilang dan gue mikirin kata belajar mengerti, apalagi gue riset tentang yang namanya belajar mengerti, gue kadang belajar, oh ternyata kita semua sering banget lebih membandingkan preferensi kita, cerita kita, hidup kita, value kita saat mendengar cerita orang lain. Contoh yang paling sederhana nih ya, karena kita nggak mau menyinggung siapapun. Lo tahu kan satu tren bubur tuh, lo lebih suka diaduk atau nggak diaduk? Nah itu. Gue ulang, bubur tuh lebih suka lo makan yang diaduk atau nggak diaduk? Wah ini perdebatan sepanjang masa, kan ada yang bilang gue lebih suka bubur diaduk. Kenapa? Lo lebih suka bubur yang nggak diaduk. Oh kenapa tuh? Terus kadang tuh sering banget nih kalimatnya, walaupun ini terkesan bercandaan, tapi gue ngerasa oh ini lumayan bisa menyinggung orang, yaitu adalah aneh nggak sih dia kalau makan kayak gitu. Nah contoh yang paling lazim ya, yang paling kita ngelihat ini kok orang kayaknya makan beda banget nih sama kita, itu kayak Indomie. Lo tau kan ada masa dimana tren Indomie itu lo makan tuh bukan lo campurin bumbu sama mie-nya, tapi lo cocol. Jadi lo bayangin deh, cocolin bumbunya, terus cocolin kecapnya, cocolin bawangnya, baru dimakan sama dia. Nah itu kan sebenarnya beda banget kan sama yang biasa kita makan, which is dicampur. Sama bubur diaduk dan gak diaduk, itu juga mau menimbulkan perdebatan gitu, yang kayak gila aneh banget lu makan bubur diaduk. Gue sih biasa makan bubur gak diaduk. Buat temen yang biasa makan bubur diaduk, pasti akan menganggap aneh juga orang-orang yang makan bubur gak diaduk. Nah di sini peran atau value yang mau kita bahas hari ini tuh masuk gitu. Belajar mengerti. Karena kadang di dalam hal-hal yang non-esensial teman-teman, esensial tuh hal penting ya, kayak misalkan norma, peraturan. Nah ini kita ngomongin hal yang non-esensial. Di dalam hal yang gak penting, kadang tuh kita gak mau belajar untuk mengerti perasaan atau pemikiran orang lain. Yang barusan gue sebutin itu contohnya sebenarnya receh ya. Kayak misalkan bubur diaduk nggak diaduk, Indomie dicocol dan sebagainya. Terus habis itu orang yang kayak lebih prefer makan pakai sumpit dibandingkan pakai sendok atau garpu. Itu kan sebenarnya hal-hal kecil. Tapi coba deh teman-teman bayangin kalau misalkan value-nya atau contohnya kita gedein. Contoh kayak, gue nggak bisa banget nih naik transportasi umum pas lagi pergi jalan-jalan. Gue udah pasti pakai mobil pribadi. Pas kita denger itu, di pikiran kita mungkin pertama kali yang muncul ada, gila, ini banget lu ya, berkelas banget lu ya, harus naik transportasi umum instead of transportasi pribadi. Instead of transportasi umum gitu. Mungkin pemikiran pertama kita gitu. Tapi ternyata kalau ditelusuri lagi, lebih ke dalam, lebih ke background, lebih ke value, lebih ke pengalaman hidupnya, dia mungkin ada trauma di dalam naik transportasi umum. Entah waktu itu dia dempet-dempetan, entah waktu itu dia pernah kepisah dari orang tuanya. We'll never know until we know. Nah,
Kenapa gue sekarang spesifik bahas tentang belajar mengerti? Karena kadang kita langsung lompat ke fase judging dibandingkan fasenya listening. Ya itu terjadi pada gue gitu. Gue nggak ngomong bukan berarti kita semua tuh salah gitu. Tapi gue lebih percaya ini value yang bisa gue bagiin gitu. Mungkin gue terlalu cepat buat lompat ke fase judging sebelum gue lewatin fase listening. Ngejudge boleh nggak? Boleh. Nggak ada salahnya kok. Mungkin di beberapa hal itu nggak baik, tapi bukan berarti lo nggak boleh untuk judge seseorang di dalam level tertentu ya. Bukan berarti di dalam level lo menghakimi sampai lo bilang gila salah banget lo gitu. Pada level tertentu. Nah, cuman yang gue mau balik lagi tadi ke fase listening. Artinya lu dengerin dulu. Kalau misalkan dia nggak cerita ya udah, berarti bukan hak lu. Tapi kalau dia cerita, dia kasih tahu, dan lu berhak kok untuk nanya, gue berhak kok untuk nanya, untuk mencari tahu, tanpa lewatin boundaries kepo itu ya. Kadang kan ada yang privasinya nggak mau diganggu. Tapi kalau lu lebih terbuka dan lebih civilized, lu akan bertanya gitu, oh kenapa lu nggak mau naik transportasi umum saat jalan-jalan? Kalau kita pakai contoh yang tadi ya, teman-teman punya kok contoh apapun. Dan mungkin teman-teman boleh share gitu, teman-teman pernah nggak melewati cerita-cerita seperti itu, dimana lu kayak seakan-akan culture shock atau kaget gitu, pas orang kasih tahu preferensi mereka, style mereka, value mereka. Karena kadang kan respon pertama kita kaget, tapi kita lupa respon selanjutnya. Dengerin, tanya kenapa, sebelum kita langsung lompat ke judging atau lompat ke fase bercanda ya. Kalau di zaman kita kadang kan kita bercanda, gila lu, masa lu naik mobil mulu, sekali-sekali ayo kita naik kereta dan sebagainya. Itu kan sebenarnya nggak salah kalau bercanda, tapi kadang nggak semua orang itu punya value yang sama, which is adalah teman-teman bisa tanya terlebih dahulu. Nah, di dalam fase inilah no right answer. Yang penting ada fase kejujuran, karena di dalam cerita dia punya banyak cerita dan banyak hal yang harusnya kita belajar untuk dengar. Itu yang sebenarnya gue pengen sampaikan gitu, belajar mengerti sama dengan belajar mendengar. Kadang kita lupa mendengar, kita langsung lompat ke yang tadi bercanda, kita langsung lompat ke judgingnya, kita langsung lompat ke nanya langsung tapi lebih sinis, lebih sarkas. Nah itu mungkin sesuatu yang kita perlu belajar untuk avoid. Karena kadang kalau kita di posisi dia, di posisi orang yang ditanya, yang dijudge kan pasti nggak enak juga ya. Gue percaya kok nggak enak, karena ini cerita atau hal yang gue sampaikan hari ini itu berasal dari pengalaman pribadi, bukan cuma dari pengalaman orang lain. Tapi gue percaya teman-teman juga pasti punya pengalaman yang serupa, pengalaman yang ya tanda kutip rasanya kok nggak enak banget ya, nggak dimengertiin orang ya. Sebelum kita belajar sebelum kita dimengertiin orang ya, mungkin kita harus belajar mengerti orang lain. Ya itu sih mungkin dari gue. Tapi kalau teman-teman gimana? Gue penasaran sama cerita-cerita lu pada. Sebenarnya gue pengen dengerin, cuman ini rasanya aneh ya, karena lu pada di layar situ dan gue di layar yang sini. Cuman yang kita nggak berinteraksi langsung. Tapi gue sangat open kok untuk teman-teman coba cerita, dan gue sangat pengen untuk bagiin cerita dan value teman-teman ke semua orang yang lagi nonton. Jadi kalau teman-teman ada cerita, jangan lupa buat bisa reach gue langsung, chat gue langsung. Kalau ada masukan juga, jangan lupa untuk kontak gue pribadi. Instagram gue teman-teman di @juliusteja18, dan juga teman-teman kalau teman-teman ini pertama kali nonton channel ini dan lu orang nonton sampai sini, trust me, lu pada keren banget. So teman-teman, thank you for watching. Gue berharap nih dari kita ngomongin belajar mengerti, walaupun ini sebenarnya surface level, tapi ini satu hal kecil buat kita mulai untuk kita coba belajar dengerin, belajar listen to other people's story, listen to other people value. Karena mulai dari cerita-cerita itulah kita bisa grow sendiri gitu, kita bisa masukin value ke diri kita sendiri, belajar mengerti orang lain. Oke lah kalau gitu, teman-teman kita minta tolong dukungannya buat support selalu, follow, subscribe, dan juga komen di bawah kalau ada omongan-omongan yang tidak jelas, ada omongan-omongan aneh, jangan lupa kasih tahu. Thank you semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye.